والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu anjuran Rasulullah atau bukan. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Hampir semua umat muslim di Indonesia dan di seluruh dunia mengangkat dan menengadahkan tangan ketika berdoa. Ini menjadi salah satu gerakan yang khas saat berdoa. Dalam Al-Quran tidak ada ayat ataupun perintah mengangkat tangan ketika berdoa, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup pernah melakukan hal ini saat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit merupakan kiblat bagi doa sebagaimana Ka'bah kiblat bagi solat. Pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Walaupun bukan syariat, tetapi mengangkat tangan saat berdoa juga bukanlah sebuah larangan dalam ajaran Islam. Mengutip dari berbagai sumber yang terpercaya, ulama-ulama pakar dari berbagai mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan lain sebagainya, selalu mengangkat tangan waktu berdoa. Hal ini termasuk adab atau tata tertib cara berdoa kepada Allah Ta'ala. Berikut 5 dalil mengangkat tangan saat berdoa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan berdoa. Dalam kitab Riyadus Shalihin jilid 2 oleh Salim Bahresh disebutkan beberapa hadis riwayat yang menjelaskan hal ini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah menuju ke Madinah, dan ketika kami telah mendekati Aswara, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari kendaraannya, kemudian mengangkat kedua tangan berdoa sejenak lalu sujud lama sekali. Kemudian bangun mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian sujud kembali, diulanginya perbuatan itu 3 kali. Kemudian berkata, sesungguhnya saya minta kepada Tuhan supaya diizinkan memberikan syafaat bantuan bagi umatku, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku, kemudian saya mengangkat kepala dan minta pula kepada Tuhan dan diperkenankan untuk sepertiga. Maka saya sujud syukur kepada Tuhan, kemudian saya mengangkat kepala berdoa minta untuk umatku, maka diterima oleh Tuhan, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali berdoa sambil mengangkat tangannya setiap berdoa. Dengan demikian berdoa sambil mengangkat tangan adalah termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mengangkat tangan setinggi bahu. Dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq jilid 4 dijelaskan sebuah hadis berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika kamu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu setentang kedua bahumu atau kira-kira setengahnya. Dan jika istighfar, mohon ampunan ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdoa dengan melepas semua jari jemari tangan. Melalui hadis ini, kita diberitahu sampai di mana batas sunnahnya mengangkat tangan saat berdoa, dan waktu mengangkat tangan tersebut disunahkan dengan menunjuk sebuah jari waktu mohon ampunan, melepas semua jari-jari tangan, membuka telapak tangannya waktu berdoa selain istighfar. 3. Mengangkat tangan dengan bagian telapak terbuka. Diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu meminta, berdoa kepada Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, jangan dengan punggungnya. Dalam hadis lain, dari Saman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah dan maha tinggi adalah maha hidup lagi maha murah. Ia merasa malu terhadap hambanya jika ia menadahkan tangan untuk berdoa kepadanya, akan menolaknya dengan tangan hampa.
Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak akan menolak doa hambanya waktu berdoa sambil menadahkan tangan kepadanya. Dengan demikian doa kita akan lebih besar harapan dikabulkan. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan sampai terlihat ketiak. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menuturkan, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dua tangan ke atas saat berdoa sehingga tampak warna keputih-putihan pada ketiak beliau. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan saat berdoa usai sholat. Dalam buku Fikih Kontroversi Jilid 1, Beribadah Antara Sunnah dan Bid'ah oleh Ansari, disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas yang menerangkan bahwa ada seorang Arab pedesaan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa banyak hewan yang mati dan orang-orang mengalami kesulitan karena kekeringan, lama tidak turun hujan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat tangan dan orang-orang juga berdoa dengan mengangkat tangan untuk memohon hujan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Anas bahwa tidak lama setelah itu turunlah hujan. Nah, itulah 5 landasan mengapa kita disuruh berdoa sambil menengadahkan tangan ke atas. Terkait hal ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan penjelasan. Adapun perihal menengadahkan tangan ke arah langit saat berdoa, itu dikarenakan arah langit merupakan hanya kiblat doa. Hal ini juga mengisyaratkan sifat kebesaran dan keagungan Allah sebagai zat yang dimintakan pertolongan, mengarah ke atas mengingatkan kita pada kemuliaan dan ketinggiannya. Allah dengan kuasa dan kewenangannya di atas segala yang ada. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي